video presentasi laporan hasil penelitian guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika semester 2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Kurota Ayuni Arwimat, dan juga tim pengajar, yaitu Bapak Muhammad Ariful Furqon, serta teman-teman kelompok 4 yang sudah menyusun penelitian dari awal hingga akhir perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Analisis Penguasaan Materi Kuliah Secara Daring Mahasiswa Teknologi Informasi UNED Menggunakan Distribusi Frekuensi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Statistika A, yang beranggota saya, Marcel Cynthia Bella, dengan NIM 12410102027, Wahyu Dian Kusumawidi dengan NIM 12410102021, Bayintaro dengan NIM 12410102023, Farhan Burhanuddin Saifullah dengan NIM 12410102033, dan yang terakhir yaitu Muhammad Amanda Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 12410102035. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah frekuensi tingkat pemahaman mahasiswa teknologi informasi tentang mata kuliah pada semester 2 yang telah kami kumpulkan datanya melalui kuesioner yang dibuat dengan menggunakan Google Form. Untuk metode yang kami gunakan pada penelitian saat ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, yakni dengan mengumpulkan semua data berdasarkan hasil kuesioner, lalu data tersebut kami analisis untuk mengetahui distribusi frekuensi dari tingkat pemahaman mahasiswa teknologi informasi tentang mata kuliah pada semester 2. Kami mendapatkan data berdasarkan hasil kuesioner kami, sekitar 50 mahasiswa mengisi kuesioner yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk mengangkat harkat dan martabat pada suatu bangsa. Serta biasanya di dalam suatu bangsa kemajuannya itu dipengaruhi oleh kualitas tingkat pendidikan di dalamnya. Di pendidikan sendiri juga ada pemahaman dalam memahami materi yang diajarkan. Pemahaman berasal dari kata dasar paham yang berarti mengerti. Pemahaman berarti mengerti benar atau mengetahui benar. Pemahaman dapat juga diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Untuk di kuliah sendiri, pemahaman terhadap mata kuliah itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam pendidikan, yang dimana jika tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami suatu mata kuliah itu terbilang tinggi, maka otomatis nilainya akan ikut naik juga atau mendapat nilai yang tinggi. Pada zaman sekarang ini, kita juga harus berhadapan dengan sebuah virus, yaitu COVID-19, sehingga banyak universitas maupun sekolah menjalankan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, yang dimana kita tidak bisa belajar secara tatap muka untuk sementara ini. Dan gunanya itu untuk mencegah dan mengurangi virus tersebut menyebar. Pembelajaran secara daring ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya ialah dalam memahami suatu mata kuliah, terkadang, mohon maaf akan saya ulangi, dalam memahami mata kuliah itu kemampuan dari seorang mahasiswa itu menurun, yang mengakibatkan mahasiswa tersebut mendapat nilai rata-rata atau kadang di bawah standar dari KKM. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari dapat dihitung dan dianalisis dengan statistika. Penggunaan statistika ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa agar dari keputusan statistik yang didapatkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana tingkat kepahaman mahasiswa di informasi pada semester 2 secara daring atau dalam jaringan. Selanjutnya, kami mengidentifikasi hipotesis sementara, yaitu tingkat kepahaman mahasiswa teknologi informasi pada semester 2 secara daring cukup minimum. Hal
Hal itu berdasarkan dari keluhan beberapa mahasiswa teknologi informasi dan nilai yang diperoleh terhadap tugas yang diberikan masih tergolong rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Artikel yang kami buat ini menggunakan data yang bersifat yang berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknologi Informasi semester 2. Kami mendapatkan data yang buat kuesioner yang kami buat yang Google Form yang secara online dibuka mulai tanggal 9 Juni 2022 hingga 13 Juni 2022, dan data yang kami peroleh itu sekitar 50 yang mengisi kuesioner kami. Pendataan tingkat pemahaman yaitu diberi rating dari 1 sampai 5, 1 lalu dari hasil yang kami peroleh yaitu kami dapat mengetahui pemahaman Fakultas Ilmu Komputer tentang mata kuliah yang sedang ditempuh dengan mengisi Google Form yang kami buat. Lalu untuk metode untuk menganalisis ini itu dengan distribusi frekuensi, yaitu menganalisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu menganalisis data berbasis angka dan mencakup data kategorik dan numerik yang menggunakan teknik statistical. Inilah yang disebut distribusi frekuensi. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada penelitian kami ini, kami mengumpulkan sampel dengan menggunakan kuesioner yang kemudian kami sebar kepada teman-teman kami, khususnya mahasiswa Teknologi Informasi Angkatan 21 yang sedang menempuh semester 2. Kemudian hasil dari kuesioner tadi dapat kami mendapatkan jumlah sampel sebanyak 50. Nah, di dalam kuesioner tersebut terdapat pertanyaan yang berbentuk skala 1 sampai dengan 5 yang diisikan sesuai dengan pemahaman responden. Hasil kuesioner kami kemudian kami kelompokkan menjadi tabel seperti pada gambar. Nah, pada gambar ada keterangan pertama yaitu tidak paham, 2 kurang paham, 3 standar, 4 paham, dan 5 sangat paham. Nah, kemudian dari tabel yang sudah kita dapat, selanjutnya adalah menghitung persentase menggunakan rumus frekuensi dengan dari 2, kemudian diganti dengan bisa di scroll. Nah, pada layar ini sudah tertampil hasil perhitungan kami yang hasilnya persentase berdasarkan tabel di atas. Nah, terdapat 50 data yang kami analisis, kemudian kami mencari modusnya gitu, atau nilai yang sering muncul. Nah, dalam pemilihan atau mencari modusnya, kami menemukan tingkat pemahaman 4 sebanyak 23 orang atau sekitar 46%. Dan data paling sedikit adalah pemahaman 1, frekuensinya 0 dengan persentase 0%. Kemudian di bawahnya bisa di scroll, ada chart atau diagram tingkat pemahaman mahasiswa. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan yang dimana berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak. Karena dari hasil penelitian terbukti lebih banyak yang paham dengan pengambilan nilai tertinggi yaitu 4, yang artinya paham meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan data yang kami dapat, kami menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa teknologi informasi semester 2 banyak memilih rating 4, yaitu ada 23 orang dengan persentase 46%. Yang artinya, kebanyakan mahasiswa teknologi informasi itu paham akan materi yang diterima, meskipun dilaksanakan dengan perkuliahan daring. Yang kedua, saran dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan peneliti lebih memperbanyak lagi target survei dan membuat kuesioner yang lebih spesifik jika melakukan penelitian. Dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja laporan yang kami buat dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.